teman-teman semua tentu ini ya, pada saat pandemi ini pelaku pekerja sektor parekraf itu yang mengalami terdampak yang luar biasa. Tapi itu bukan berarti kita harus berdiam diri ya, kita harus tetap bersemangat ya, menjaga semangat supaya kita tetap. Nah ini luar biasa, hasil karya yang sudah disampaikan ini merupakan salah satu wujud bahwa kita sebenarnya bisa ya melakukan itu ya. Dan tentu tidak hanya di sektor pertanian, UMKM, pariwisata. Kemarin bicara panjang lebar dengan Pak Kadis tadi juga sempat ngobrol sebentar melalui telepon dengan Pak Bupati, dan ini tentu menjadi semacam keinginan kita ke depan ya, untuk lebih mengembangkan sektor pariwisata. Karena Pak Kadis sudah panjang lebar kemarin menyampaikan potensinya, kami lihat sendiri ya di Lampung ya, kemudian di beberapa lokasi lainnya, sebagian destinasi wisata yang ada di Aceh itu adanya di Aceh Besar. Nah ini apa yang harus kita lakukan dengan itu? Itu kan sudah aset yang luar biasa, berarti kan ada wisata alam dicampur dengan budaya ya, yang keduanya merupakan aset Indonesia yang terbesar ya dari sisi pariwisata. Namun kalau tidak diapa-apakan, hanya begini saja ya, itu akan nggak maksimal ya. Jadi harus diupayakan. Nah ini tentu tidak hanya dari pihak pemerintah ya, pemerintah pusat, daerah terutama ya, kemudian juga harus didukung dari industri, terus kemudian unsur kepemudaan ya, komunitas ya, dibantu juga komunikasinya oleh media, dan juga Pak Budi dari akademisi itu juga harus ikut mendukung sehingga APJGM itu bisa terwujud ya. Itu memang tidak mudah dalam pelaksanaan, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Justru itu kita jadikan sebagai tantangan bahwa kita bisa mewujudkan pengembangan sektor pariwisata di daerah kita sendiri ke depannya. Harus ada seperti itu. Dan diskusi juga dengan Pak Kadis, kalau sudah dicantolkan di rencana induk pengembangan daerah itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana ke bawahnya sebagai turunan untuk implementasinya dikoordinasikan yang tadi dengan stakeholder yang terkait. Kami dari pemerintah pusat tentu juga memonitor dan koordinasi lebih lanjut bisa dilaksanakan dalam bentuk dukungan dan kerjasama lebih lanjut. Ya, itu semua tentu perlu proses ya, perlu proses semuanya. Seperti pengembangan Pantai Lampu, terus kemudian kemarin kami meninjau yang Warung Sangkar ya, Warung Sangkar, itu semua bisa lebih dikembangkan lagi dan tidak hanya untuk wisatawan domestik, karena kondisi pandemi untuk sekarang ini ya memang wisatawan domestik. Tapi ke depan wisatawan asing bukan berarti tidak dimungkinkan untuk datang gitu. Dan terbukti di Pantai Lampu itu kemarin menjadi dan tempatnya rumahnya di Bungalo itu juga sudah ada wisman yang dari Eropa sebelum pandemi ya. Berarti setelah pandemi itu nanti kita harapkan itu bisa kembali lagi dan lebih meningkat lagi, bukan hanya di kedua destinasi tersebut tapi di destinasi-destinasi lainnya. Tentu perlu upaya yang luar biasa dari teman-teman ya, para pemuda yang ada di Aceh Besar ini ya, sehingga semua yang diharapkan kita pemerintah daerah ya, kemudian juga dari komunitas, dari masyarakat, karena pariwisata itu hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat. Itu yang sebenarnya ujungnya, itu yang diharapkan supaya bisa memberi manfaat bagi semua yang terkait. Dan tentu untuk menuju itu perlu proses yang tadi saya sampaikan. Nah, saya yakin dengan kepemimpinan Pak Bupati dan juga arahan Pak Kadis dan tentu dukungan
partisipasi aktif dari komunitas pemuda ya, itu akan sangat-sangat membantu dalam pelaksanaannya. Kalau kami siap di konsultasi lebih lanjut nanti bisa ya, terkait bagaimana kita melakukan mendorong pengembangan sektor pariwisata di Aceh Besar, bahkan di Provinsi Aceh. Saya kira itu Pak Kadis. Sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Pemuda Sumpah Pemuda, dan juga selamat bagi yang terpilih mendapatkan penghargaan yang mudah-mudahan bisa diteladani bagi teman-teman peserta lainnya juga, sehingga ke depan sektor pariwisata dan bersama-sama sektor lainnya yang potensial di Aceh Besar ini bisa lebih dikembangkan. Terutama bagi saya, dan terlebih dahulu saya ucapkan selamat Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan dari Anda semuanya Aceh Besar akan terus meningkat, terus maju. Saya memang dari akademisi Pak, karena tadi disampaikan oleh Pak Direktur, kekuatan sekarang untuk mendongkrak ekonomi, untuk khususnya di pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dari kekuatan 5 besar, Pentahelix, ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Itu yang akan meningkatkan semua. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, kebetulan saya ikut serta melihat perkembangan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebetulan kami dipercaya di Kementerian Pariwisata dari tahun 2010 sampai dengan hari ini, selain saya di akademisi. Saya melihat perkembangan yang ada. Mohon teman-teman harus betul-betul memiliki kreativitas yang tinggi, inovatif. Minta nanti ke dinas-dinas terkait terkait pariwisata untuk melihat studi banding di tempat-tempat yang lain biar termotivasi. Yang jelas tempat-tempat bahwa teman-teman semuanya itu bisa berbasis budaya, bisa berbasis alam, dan bisa berbasis kreatif. Tetapi harus dibumbui dengan hal-hal yang kekinian dan yang berbasis digital. Alam, budaya, dan kreatif tetap dipertahankan di masing-masing bidangnya, tetapi karena sekarang era milenial, maka harus dibumbui dengan berbasis digital. Berbasis digital itu ada spot-spot yang instagramable. Ada berapa jumlah titik wifi, berapa kekuatan bandwidth satu orangnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Sama yang tak kalah penting adalah berapa jumlah colokan yang dimiliki atau plug. Coba ini bisa dilihat, mohon maaf saya sebut nama dagangnya. Abnormal, lihat abnormal dengan kapasitas yang wifi dan 10 plug atau 10 colokan. Itu yang membuat anak-anak muda SMA perguruan tinggi belok, karena sekarang yang dibutuhkan colokan di mana-mana adalah handphone. Nah itu sesuatu yang kreatif yang hari ini yang mesti terus dimiliki oleh teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa maupun teman-teman di organisasi yang lainnya, sehingga betul-betul bisa bersinergi, betul-betul kita bisa memasarkan produk-produk kita. Kemarin kita melakukan Gimtek, saya sudah menjelaskan secara detail, kemudian melakukan perbandingan di tempat lain agar melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi harus bersinergi, harus berkelompok, tidak bisa hanya sendiri-sendiri. Harus sendiri-sendiri agar repot kita mendapat dukungan pun. Banyak dukungan, banyak hibah, tetapi tidak bisa ke individu-individu, tetapi harus bersinergi, berkelompok. Yang jelas kita hanya berpesan untuk melakukan sinergi tadi, Pentahelix, kekuatan 5 besar tadi, ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Dan mohon menjawab tantangan kekinian. Itu ada drone yang cukup lumayan bagus, penghargaan sudah. Ini yang paling terpenting adalah bagaimana mempertahankan itu dan mengaplikasikan, mengimplementasikannya biar lebih berkembang. Aceh Besar terus dapat dilirik oleh
investor dapat diberi oleh calon wisatawan yang sini. Saya tadi ke Pak Kadis, Pak, ini ada contoh di daerah lain untuk melakukan coffee morning setiap minggu bergantian dengan berbagai elemen dan unsur-unsur yang lainnya, khususnya yang ada di kewisataaan dan ekonomi kreatif. Demikian mungkin sedikit banyak yang bisa saya sampaikan karena ini silaturahminya sampai itu apa namanya di bandara ya. Terima kasih dan saya mudah-mudahan akan bisa terus maju. Kemarin kita ada ya Pak Aseng bicara Jaklong, ya itu. Kemarin itu ya. Aceh besar, jadi kita semangati ya. Aceh besar, Jaklong. Benar-benar ya. Ya kita bakal semangatnya. Mohon ketika saya sampaikan Aceh besar, teman-teman semuanya mengangkat kepala tangan Jaklong gitu ya. Aceh besar, Jaklong. Aceh besar, Jaklong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.